Cek 1 2. Oke, semoga bisa terdengar ya Pak ya. Selamat selamat pagi Pak. Eh, Kenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra dengan NIM 4112311139. Di sini mungkin saya akan menjelaskan singkat ya terkait beberapa hal-hal utama yang ada di proyek UTS pemrograman full stack. Oke, yang pertama mungkin kita masuk ke bagian ini kali ya, konfigurasi database-nya ya. Nah, untuk konfigurasi database ini saya tidak menggunakan koneksi tunggal, tapi mereka menggunakan koneksi connection pool gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak user akses bersamaan, itu dia bisa di request diproses secara paralel gitu, bebarengan gitu dengan limitasi 10. Ini bukan fitur yang bagaimana banget sih. Terus yang kedua ini terkait ini ya, login dan keamanannya ya. Itu nah nih untuk keamanannya ya, jadi untuk mencegah kurang lebih serangan bot gitu ya, kita pakai custom made captcha. Jadi berupa ini aja sih, simple sih, bukan yang kita pakai pihak dari ketiga dari captcha gitu untuk ini gambar atau tulisan. Kita hanya berbentuk ini aja, apa tuh namanya, generate random gitu. Jadi setiap ada kita refresh apa tuh namanya, refresh browser atau setiap session, dia akan membuat angka random gitu. Udah sih itu aja, nanti mungkin kita lihat contohnya ya. Terus untuk middleware hak aksesnya ya, middleware ini dia, cookies mana nih. Mana sih, aku nggak nemu. Oh ini. Nah ini eh saya menggunakan middleware chain atau rantai penjagaan di sini. eh Lalu bukan, ini mah cuma buat minta cookies sama session token. Rute. Nah, sebentar. Hmm, Get cookies. Nah ini eh di sini lihat apa, kayak di rute ini bisa dilihat sebelum hapus data, sistem ngecek dulu nih apakah user sudah login dan apa namanya tuh, sudah login apakah itu juga apakah eh nanti sistem ngeceknya dulu apakah user sudah login. Terus apakah role admin, kami sih juga punya fitur sistem auto restore session ya, jadi menggunakan cookies tuh yang tadi gitu. Jadi user tidak perlu lagi nih buat login berulang jika sudah centang ingat saya gitu. Nanti fiturnya juga akan saya demokan gitu. Nah itu untuk kurang lebih session usernya gitu. Terus kemudian kita masuk ke ini kali ya, keamanan ya terkait SQL injection ya. SQL injection itu berarti aku model di ini bukan ini, ya ini. Nah ini untuk di apa namanya, untuk fiturnya itu di pengelolaan datanya dan fitur pencariannya. Terus juga pencarian kita sama pagination-nya tuh digabung nih jadi satu query gitu yang dinamis. Makanya di sini kan ada tanda tanya kan gitu. Jadi kami menggunakan separated statement input dari user diubah menjadi parameter khusus dengan tanda tanya. Ini adalah pertahanan utama untuk mencegah terjadinya SQL injection gitu. Jadi untuk query-nya akan terus berubah nih mengikuti nanti pola parameter-parameter yang ada. Jadi kemungkinan untuk terjadi SQL injection kita meminimalisir hal tersebut.
Terus mungkin yang terakhir kali ya terkait ekspor apa namanya, ekspor PDF. Nah ini untuk PDF saya pakai ini, pakai Papeter. Jadi eh, apa, library ini tuh jadi sebenarnya lebih simpel aja, itu lebih dia biar lebih hemat storage server aja sih. Karena dia tuh walaupun kita ada 100 data karyawan, ya dia nggak akan nyimpen apa namanya 100 PDF itu di servernya gitu, tapi melainkan ngeload di browsernya dari sisi user gitu. Jadi meringankan lah beban kerja dari server kita gitu. Kalau misalnya ada orang yang misal 50 orang sekaligus ngegenerate gitu PDF. Oke, mungkin itu saja beberapa apa ya, fitur utama ya. Oh ya, di sini juga untuk tabelnya ya. Ini tabelnya, ini mungkin hanya SQL aja, mungkin biar lebih jelas kita jelaskan di sini aja. Nah, hmm, ini untuk nama databasenya. Lalu, nah ini untuk ada tabel employee, terus tabel buat nyimpen data-data karyawan, terus tabel session buat nyimpen session nanti usernya, sama ini juga ada tabel user. Yang pertama mungkin kita masuk ke tabel employee dulu ya. Nah ini mungkin bisa di pause biar mungkin sesuai dengan apa kriteria soal ya terkait kolom dan tipe datanya gitu. Terus ini untuk session. Nah ini hanya 3 kolom ya, karena kan cuma buat nyimpen expired user itu doang, jadi nggak terlalu banyak. Dan yang terakhir mungkin ini usernya ya. Nah ini untuk user, boleh di pause apa screenshot dulu gitu. Nah setelah kita menjelaskan belakangnya, mungkin kita bisa lanjut ke ini ya, demonya gitu. Nah ini untuk aplikasinya, username-nya admin, passwordnya juga admin. Terus untuk ini chapternya ya hanya random match nih, misalnya ini 10 tambah 1, nanti dia akan bergonta-ganti terus itu untuk perhitungan matchnya gitu. Misalnya ini 14. Nah ini untuk remember sessionnya nanti pakai cookies. Nah ini datanya masih kosong ya, jadi kita coba tuh masih kosong di bagian apa tuh namanya, employee-nya. Nah ini coba kita upload dulu datanya. Oh ini tadi sebelumnya saya pernah upload, saya hapus dulu. Nah, ini udah saya siapkan juga ya di dalam apa tuh ya, projectnya, di dalam folder upload, terus di dalam Excel gitu. Tinggal kita import aja. Ini udah masuk ya. Terus di karyawan, nah ini ada apa namanya, beberapa departemen, terus juga ada beberapa jabatannya sebagai apa, terus kemudian statusnya apakah sudah aktif atau belum. Ini di dashboard juga harusnya sudah terupdate tuh ya, antara yang total aktif sama yang tidak aktif. Misalnya kita update nih, misalnya yang kan yang tidak aktif satu, jadi bisa jadi ada dua gitu. Misalnya ini deh, kita ubah statusnya menjadi unaktif. Oke. Nah ini udah bertambah dua ya. Udah sih itu aja. Ini mungkin web sederhana untuk hanya pengelolaan dan inputan data karyawan gitu. Oh ya tadi fitur pencarian ya. Nah, ini juga udah ada nih, misalnya saya cari namanya Budi ya. Nah, ini udah ada Budi gitu. Atau misalnya sudah gender bisa nggak? Nggak. Nah, mungkin itu saja ya Pak untuk searchingnya. Eh, Semoga dapat dipahami. Terima kasih.